Masa lalu saya kelam, ahli maksiat, tidak pernah sholat, dan hobi dugem. Saya juga mantan pekerja bank. Ingin saya tanyakan, apakah saya harus taubat nasuha atau taubat biasa saja? Tidak ada taubat biasa. Harus nasuha. Bagaimana caranya taubat biasa ini? Apalagi antum Masya Allah tidak sholat, hobi dugem ini segala macam. Ya. Nasuha artinya serius. Ya. Betul-betul meninggalkan, sudah kita jelaskan tadi. Jadi harus taubat nasuha. Yang kedua, apakah harus sholat taubat dan mandi taubat? Kalau mandi saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu ada sholat iya. Tapi taubat nasuha syarat tadi sudah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah 5 hal. Tidak masuk dalamnya sholat. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa, dosa kecil atau besar, kemudian dia berwudu yang sempurna lalu dia sholat 2 rakaat kemudian dia istighfar, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kalau dia ingin sempurnakan dengan itu nggak ada masalah. Tapi tanpa sholat taubat pun insya Allah diterima, asal dia penuhi syarat-syarat tadi. Apakah taubat saya diterima mengingat dosa saya sangat banyak, saya takut sekali Ustaz? Ya, diterima. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Semua dalilnya jelas tadi, ayat-ayat Al-Quran. Terutama tadi surah Az-Zumar, ya, ayat 53 tadi ya, surah nomor 39. Itu jelas sekali. Orang yang melampaui batas, katakan pada hamba yang melampaui batas, maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi yang nasuha itu teman-teman, kalau dia sudah taubat, dia nggak mau kembali lagi, Mang. Udah nggak akan mau kembali. Terus dia berusaha mempertahankan istiqomahnya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau ada yang mengatakan Ustaz setelah taubat kok kayak susah hidup saya, itu prosesinya. Proses, antum sekarang bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Lalu kemudian antum taubat, sehari terus tiba-tiba jadi baik semuanya. Enggak, dibersihkan dosa antum, ada proses pembersihannya. Antum lalui suka dukanya. Kadang-kadang orang kalau dia ikhlas, Allah kasih dia sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Kemudian baru menjadi baik keadaannya. Wajar, itu proses. Nikmati prosesnya. Gitu kan? Sama orang lagi berobat, dosisnya. Insya Allah setelah dosis obatnya habis, dia akan sembuh gitu ya. Seperti para sahabat ketika memuliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya. Bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya? Atau karena kesepuhannya? Seperti orang tua, paman, bibi, tetangga atau guru-guru kita. Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita? Boleh saja. Ya, ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya. Saya dulu pernah hadapi teman-teman, ada orang tua di masjid, itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya, seperti ayah saya. Tiba-tiba mau cium tangan. Saya bilang, kalau saya jangan dicium tangannya Pak. Makanya di penyampaian saya di YouTube itu pernah saya bilang, kalau saya jangan dicium. Ya. Saya tidak merasa saya berhak untuk itu. Tetapi kalau saya kepada ayah saya, ya, atau kita istri mungkin pada suaminya, atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya masih kecil, itu nggak ada larangan masalah. Atau gurunya mungkin ya, kalau memang dianggap itu sesuatu yang layak, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Tolong doakan kami Ustaz, agar kami setiap mengikuti kajian Pak Ustaz dapat ilmu dan akhlak yang baik, agar kami bisa mengajak saudara kami yang belum mengenal sunnah. Insya Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Yang penting kita ikhlaskan niat ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Dan setiap datang dalam majelis ilmu, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Tidak usah pilih orang yang antum belajar, tapi apa yang sedang disampaikan itu. Ilmu benar, sesuai dengan wahyu terima, amalkan. Itu yang penting. Ya. Di sekolah ana sholat asar dimundurkan menjadi pukul 15 lewat 15, ya 3 lewat 15 kurang lebih. Baru melakukan sholat asar berjamaah karena masih ada jam pelajaran di kelas. Bagaimana hukum menunda sholat karena masih ada pelajaran di kelas Ustaz? Dan di sekolah ana masih ada pelajaran tentang musik dan menggambar makhluk hidup. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz? Ana masih sekolah 3 SMP. Doakan ana Ustaz agar bisa istiqamah di manhaj salaf hingga akhir hayat. Dan ana mendapatkan hidayah sunnah yang mulia ini dari video antum di YouTube. Semoga semua yang ada di majelis ini dipertemukan kembali dalam surga firdausnya. Dan semoga antum sekeluarga selalu dijaga oleh Allah SWT. Sama-sama insya Allah. Kalau masalah menunda ini masih ada pelajaran dan insya Allah masih di waktu-waktu seperti ini menurut para ulama yang pernah saya pelajari itu tidak ada masalah. Kami juga dulu waktu masih di Madinah itu di kampus kami kalau misalnya meja ini dianggap kampus kami itu ada masjid utama.
Masjid Jami'nya kampus itu menampung mahasiswa umumnya. Tapi di dalam ada 5 fakultas agama, ada Al-Quran, ada hadis, ada dakwah, ada syariah, ada sastra Arab. Di setiap fakultas itu ada juga masjid-masjid. Ya. Nah biasanya kami di pelajaran terakhir itu memang pas pelajaran, itu pas azan duhur, menjelang azan duhur sekitar 15 menit baru masuk pelajaran. Setelah itu dosennya lanjut. Dan kita sholat berjamaah juga di fakultas kita. Ya, sebagian ulama masih membolehkan, masih dianggap itu di awal-awal waktu karena kita ada masjid sendiri dan kita menundanya karena ada masalah majelis ilmu. Dan bukan menundanya misalnya sampai menjelang waktu mau habis, bukan begitu. Tapi dalam waktu dekat, ya, waktu dekat. Baik, masalah sikap pelajaran di sekolah, kalau ada masalah musik segala macam, ya berusaha coba untuk memberikan penjelasan, ya, atau mungkin minta sama orang tua bisa pindah ke sekolah lain, mungkin lah ya. Ya, bagi teman-teman, bagi kita yang sudah berpegang pada dalil yang tidak bolehnya musik, maka semestinya meninggalkan. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita di situ kan. Tapi kalau misalnya pun tidak ada di kota itu cuma kita sendiri, ya, cuma sekolah itu tidak bisa dan seterusnya, maka kita coba hindari atau kita ngikutinya dengan kurh, tidak menginginkan masalah itu. Ya, dan kita tidak jadikan sebagai sebuah pegangan. Tentu lebih baik kalau kita menghindarinya. Allahu a'lam.